sudah jelas dalam pencalonan Sukirman itu KPU Sumut menolak. Menolak ya? Menolak, KPU Sumut itu menolak. Oke, kembali lagi di Delegasi Media, duduk bareng delegasi. Hari ini kita kehadiran Darwin Sipahutar, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR. Makasih Bang Darwin. Sama-sama Bang. Jadi begini, kita lanjut aja Bang Darwin. Ya, siap. Kemarin itu ada pengamat sosial kita undang. Dia menyoroti soal penetapan calon bupati di Kabupaten Serdang Berdagi. Ya, dia kesimpulannya ada semacam sengkarut di sini. Dan kita juga telah mengundang Bawaslu kemarin, kita surati, mungkin hari ini lagi sampai, KPU juga kita surati, dan mungkin hari ini sudah sampai surat itu. Jadi persoalannya itu Bang Darwin, ini kan persoalan penetapan calon bupati Serdang Berdagi pasangan Sukirman dan Tengku Emrian. Jadi di sini sempat ada di tanggal 4 sampai tanggal 6 jadwal penetapan calon itu, pendaftaran calon. Di situ kan terjadi semacam penolakan dari KPU untuk usungan dari PAN. Yang kita tangkap informasi penolakan itu berdasarkan tidak tercatatnya dukungan PAN di Sipol. Nah, Bang Darwin sebagai pemantau pilkada ini bisa menjelaskan soal penolakan ini, dan pada akhirnya ini bisa diterima. Ini apa kira-kira tanggapan Bang Darwin ini? Baik, terima kasih Bang Hendra. Menyikapi terkait persoalan pencalonan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serdang Berdagi tahun 2020 ini memang sedikit menarik bagi kita memang. Ini karena di satu sisi menjadi polemik Pilkada 2020, di satu sisi lain memang pemenuhan regulasi mungkin yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Nah, dalam kacamata kita bahwa persoalan pencalonan ini tentu kan dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 6 September yang lalu. Ya. Nah, awalnya yang kami lihat bahwa persoalan yang pendaftar pertama itu ada pasangan calon Dharma Wijaya dan Adlin. Itu datang sekitar lebih kurang pukul 8 sampai 9 WIB, begitulah kira-kira. Tanggal 4. Tanggal 4-nya. Lalu kemudian setelah itu tanggal 4 kalau nggak salah itu hari Jumat. Nah, lalu kemudian setelah sholat Jumat pukul 14 itu kemudian yang datang itu adalah Sukirman dan Tengku Rian. Nah, lalu kemudian KPU menolak, tidak menerima berkas dari pasangan Sukirman dan Tengku Rian. Awal mula persoalan ini kan ada B1 KWK yang bermasalah oleh PAN sebenarnya. Nah, B1 KWK itu kan berisikan tentang rekomendasi kepada pasangan calon. Nah, terkait dengan itu bahwa persoalan B1 KWK ini terlebih dahulu didaftarkan oleh pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Tembunan ke KPU. Ini rekomendasi dari partai pusat, tingkat pusat atau dari tingkat pusat? B1 KWK itu dikeluarkan, persetujuannya itu dikeluarkan oleh partai politik pusat. Tingkat pusat. Itu termasuk susunan partai di tingkat kabupatennya, ketuanya termasuk atau? Kalau di dalam PKPU itu dijelaskan bahwa persetujuan itu kan harus melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Nah, kemudian yang mendaftarkan itu nanti adalah pimpinan daerah partai politik tersebut, misalkan PAN. Nah, ini kan persoalan yang muncul kemudian kan ada B1 KWK itu yang bermasalah. Satu yang dibawa oleh Dharma Wijaya dan didaftarkan ke KPU, lalu kemudian KPU menerima berkas pendaftaran Dharma Wijaya tersebut. Nah, kemudian di selang waktu beberapa jam kemudian itu pasangan Sukirman membawa B1 KWK PAN. Untuk Sukirman yang dari PAN juga. Nah, artinya bahwa
ada 2 B1 KWK sehingga KPU saat itu menolaknya. Yang satu dan satu menerima. Nah, ini kan persoalannya, titik persoalannya ada di rekomendasi di rekomendasi PAN hari ini. Nah, yang kami lihat rekomendasi PAN ini di Sumatera Utara itu ada 2 kabupaten kota yang bermasalah. Selain dari Kabupaten Srege, juga terjadi persoalan di Kabupaten Labuhan Batu. Iya. Sama kasusnya. Kasusnya sama. Tinggal lagi saat itu Golkar yang calon yang diusung Golkar Labuhan Batu itu memenuhi kursi, sehingga hanya cukup butuh 1 kursi saja Golkar saat itu. Nah, ini rekomendasi terjadi di 2 kabupaten kota. Nah, kondisinya sama, persoalannya juga sama. Nah, sipol itu kan tidak bagian dari sistem atau aturan yang diatur dalam undang-undang pilkada. Nah, sipol ini kan yang kami pahami bahwa ini sebagai instrumen kerja dari KPU. Mengecek kalau kemarin itu sipol ini kan dikerjakan oleh teman-teman KPU. Lalu kemudian sekarang sipol ini kan yang mengisi perubahan data di sipol itu adalah partai politik. Partai politik tersendiri yang mengaturnya sehingga KPU, kenapa demikian? Teman-teman KPU kan artinya penyelenggara pilkada ini dijauhkan dari proses sistem politik sehingga dia tidak masuk ke ranah politiknya. Cuman menariknya dari B1 KWK yang diketahui JPPR lah kan, B1 KWK dengan B1 KWK Dharma Wijaya yang dukung Dharma Wijaya dengan B1 KWK yang mendukung Sukirman dari Partai PAN ini sama nggak pengurusnya? Ketuanya yang menandatangani sama nggak? Ketua tingkat pusat. Ya. Sama ya. B1 KWK yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN yang ditujukan kepada Dharma Wijaya itu juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Begitu juga dengan B1 KWK yang dibawa oleh Sukirman juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP tersebut. Jadi kenapa alasannya karena tidak tercatat di sipol ini? Ini di mana ini, Let? Nah, bisa di sipol dia? Sipol ini kan saya bilang tadi bahwa sipol ini kan sebenarnya alat kerja dari KPU. Sipol ini tidak diatur dalam regulasi undang-undang pilkada maupun PKPU, tidak diatur. Harus penyelenggara menjalankan itu. Iya, ini kan alat kerja supaya agar memudahkan KPU itu mengecek siapa-siapa pengurus mulai dari pimpinan pusat sampai daerahnya. Itu diterapkan di B1 KWK ini kepengurusan daerah ada di B1 KWK itu kan berisi persetujuan bahwa partai politik, misalkan partai politik itu menyetujui pencalonan si A misalkan, ya ini yang dibawa. Tidak mesti harus mencantumkan ketua di tingkat daerah. Tidak harus mencantumkan ketua di tingkat daerah dan itu cukup ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di pusat ya. Di pusat. Maka kemudian KPU melihat persoalan ini kan ada 2, sehingga KPU menerima berkas yang pertama. Kan begitu dia. Nah, lalu kemudian berkas yang kedua dibawa Sukirman itu tidak diterima. Nah, lalu kemudian setelah habis jadwal pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 September itu lalu diperpanjang itu dari tanggal 7 sampai tanggal 9 September 2020. Nah, perpanjangan ini juga perpanjangan masa pendaftaran ini kan tentu kan diatur di dalam ada regulasinya. Regulasinya ada di pasal 102 PKPU 3 2017 dalam itu. Persoalan ini pas ini atau benarkah ini menjalankan regulasi PKPU nomor 102 alasan perpanjangan ini? Ya, alasan persoalannya ini. Ya, alasan sebenarnya melihat persoalan ini di luar konteks persoalan lah. Artinya mungkin teman-teman KPU itu melihat di 2 persoalan di persoalan ini ya. Tapi secara regulasi memang diatur pasal 02 itu dalam masa pendaftaran terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat ada beberapa paslon perseorangan yang belum daftar itu boleh mendaftar di hari perpanjangan. Cuma kalau nggak salah saya di PKPU nomor 3 tahun 2017
selagi ada pasangan calon yang belum mendaftar, cuman dukungan partai kurang dari 20% atau 25%, itu dianggap lanjut, tidak ada jadwal. Itu gimana? Tidak ada jadwal perpanjangan. Perpanjangan. Nah, ya. itu gimana itu? Jadi memang bahwa kalau kita lihat memang begini, PKPU 3 2017 itu kalau kami baca memang sifatnya permisif ya, masih longgar lah. Longgar. Artinya ada satu sisi, misalkan di PKPU 3 2017 pasal 6 itu bahwa tidak boleh partai politik itu memberikan dukungan kepada dua pasangan calon atau di tempat yang berbeda, misalkan sebegitu begitu. Tapi di pasal ke-102-nya PKPU 3 itu menganulir bahwa ada perpanjangan waktu. Nah, disertai dengan memang apa namanya nomor surat edaran dari KPU RI nomor 758 tahun 2020 itu kan sebenarnya menjelaskan pasal 102 itu bahwa dalam hal terdapat satu pasangan calon boleh dibuka 758 tanggal 11 September 2020 ya. Boleh dibuka itu perpanjangan waktu. Yang pertama untuk pasangan calon perseorangan, baru yang kedua partai politik. Dan apa namanya kalau tidak silap saya itu di pasal yang lain itu juga dilakukan bahwa apa namanya tidak ada kalau ada partai politik yang kurang boleh ngambil dukungan dari yang lainnya kurang 20%. Tapi persoalan ini kan sudah didaftarkan tapi kan ini kan persoalan perasa yang dalam ini kan. Nah, sehingga kan kemudian seharusnya kan apa namanya orang hukumnya bisa menafsirkan bahasa dari PKPU itu. Sebenarnya sudah jelas dalam pencalonan Sukirman itu KPU Sumut menolak KPU Sumut itu menolak bahwa petahana itu tidak bisa lagi mencalon karena kekurangan kursi. Jumlah sebaran suara perolehan kursi di apa itu kan minimal kan 20% dari 45 kursi DPR, artinya dari 20% dari 45 anggota DPR kursi yang di DPR itu adalah 9 kursi. Jadi kenapa KPU Srege bersikukuh ini jadi ditetapkan sebagai pasangan calon ini menurut JPPR ini apakah sebagai tadi kan KPU sudah menolak, ini ada nggak tingkat dugaan melawan peraturan atau gimana kira-kira? Kalau kami melihat, kalau dikatakan melawan peraturan, seharusnya pasal 102 itu tidak menjadi acuan KPU. Begitu. Iya. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa apa namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada kita pasal 40 ayat 4 itu dikatakan bahwa partai politik hanya boleh mencalonkan satu pasangan calon. Itu pasal 40-nya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lalu kemudian di pasal 43 juga ditegaskan sangat tegas itu bahwa partai politik atau gabungan partai politik kan begitu dilarang menarik dukungan terhadap paslon yang sudah didaftarkan. Kenapa terjadi bagi kami melihat misalkan kalau PAN itu menarik dukungan, seharusnya PAN itu berkoordinasi dulu dengan partai politik yang ada di pasangan oleh Dharma Wijaya dan Adlin. Pertanyaan kita sederhananya kan aneh juga ini. Jangan-jangan kemudian Dharma Wijaya Adlin ini tidak betul mengumpulkan partai politik. Sehingga partai politik yang pendukung beliau tidak melakukan apa-apa kan. Seharusnya berkoordinasi dulu. Kami melihat ini menarik dukungan sehingga ada kesepakatan partai politik untuk mengeluarkan PAN misalkan dalam persoalan dukungan yang diberikan kepada Dharma Wijaya. Tapi kan yang kami lihat Dharma Wijaya juga yakin kita tidak mengumpulkan partai politik duduk bersama, tapi mungkin membawa berkas. Cuman persoalannya kan sudah terrealisasi nih. Terrealisasi betul. Walaupun adalah internal, mungkin ada internal tidak mengumpulkan dukungan di internal Dharma Wijaya. Cuman kan sudah ada bukti bahwa rekomendasi B1KWK tadi sudah ke sana, berarti kan ada komunikasi. B1KWK itu kan artinya kan begini. Nah, apa namanya di pasal 6 itu kan PKPU 3 2017 itu ayat 2 kalau nggak salah saya, bahwa dikatakan partai politik bersepakat untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan paslon.
harus ada kita garis bawahi sebenarnya di situ. Artinya partai politik bagaimana melakukan kesepakatan untuk mendukung dan mendaftarkan calon. Ini kan kesepakatan yang dibangun. Jadi apalah bentuk real berkasnya gabungan kesepakatan tadi yang harus diantarkan ke KPU, kan masing-masing ini. Iya, betul. Artinya begini, ketika ada menarik dukungan kembali yang sudah direkomendasikan, nah seharusnya partai politik gabungan yang ada di paslon yang satu lagi itu, yang di paslon Dharma Wijaya itu, bisa memberikan komentar seharusnya. Nah, ini tidak. Ini kan tidak ada dilakukan apa-apa. Begitu ya. Seharusnya kalaupun PAN itu mau keluar dari koalisi gabungan partai ini, seharusnya permisi dulu. Oke lah, itu kan nampaknya itu kan semacam etika, tidak ada aturan Etika, yang ya, betul, jelas betul. untuk itu kan. Betul, Tapi di betul. sini kan kita melihat, kami menangkap bahwa ini memang ada dugaan pelanggaran terhadap regulasi terhadap penetapan ini. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh KPU Sumut itu jelas ini melanggar sebenarnya. Karena jangan KPU itu lalu kemudian mereka bermain-main di PKPU-nya kemudian. Nah, pasal 102 itu kan jelas bisa digunakan, tapi kan harus merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 2017 pasal 40 dan 43. Nah, pasal 40 dan 43 di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu diperkuat lagi di PKPU 2017 pasal 6-nya. Ini di surat edaran nomor 758 seperti Pak Darwin sebutkan tadi. Di sini tidak ada rasanya yang krusial untuk harus menetapkan pasangan Sukirman sebagai calon. Iya, betul. Di mana poin di sini yang bisa Pak Darwin tangkap yang bisa kembali menetapkan pasangan Sukirman? Kami melihat dari surat edaran 758 tahun 2020 itu memang semua itu menganulir pasal yang di dalam PKPU 3 2017 102. Nah, 102 inilah lalu kemudian dipublish ke publik sehingga boleh kan begitu, sehingga boleh di rentang waktu masa perpanjangan pendaftaran calon boleh partai politik itu menarik dukungan. Tapi kan ini kan tidak ada secara detail di situ partai politik boleh menarik dukungan. Ini di poin nomor 3. Iya. Tidak ada yang menceritakan detail itu. Nah, tapi ini boleh Pak Darwin lihat sebentar. Iya. Yang di pasal poin nomor 3 ini menganulir PKPU nomor 3 tahun 2017. Artinya bila partai masih ada calon, masih ada partai pendukung, cuma kalau tidak mencukupi 20%, ini dianggap bisa dilanjutkan, jadwal penetapan ini tidak boleh diperpanjang, artinya dilanjutkan proses pilkada yang lain. Iya, artinya kan begini. Nah, dalam PKPU itu kan bahwa KPU kemungkinan mengikuti regulasi itu ya, bahwa di pasal 102 itu ada perpanjangan karena satu calon. Jadi hanya di situ. Di situnya, tapi kan ya boleh saja. Iya, boleh saja itu dilakukan perpanjangan. Tapi kalau untuk menerima berkasnya pasangan calon Sukirman dan Tengku Rian itu sudah tertutup. Tertutup ya. Untuk dari PAN sudah tertutup ya. Sudah tertutup, mestinya sudah tertutup. Karena apa? Karena ya itu hak partai politik memang ya. Itu hak partai politik untuk menarik dukungan dan memberikan dukungan itu kepada siapapun. Cuman ada undang-undang. Tapi kan ada aturan. Ada aturan undang-undang, jangan sampai ditabrak undang-undangnya, bahwa di samping PKPU ini kan di atasnya kan masih ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal 40 dan 43 itu jelas bahwa tidak boleh parpol itu parpol itu hanya boleh mencalonkan satu pasangan calon. Titik. Jadi menurut Pak Darwin ini ada dugaan pelanggaran. Kalau kami melihat dugaan pelanggaran. Kuat dugaan itu. Kuat dugaan pelanggaran. Jadi memungkinkan nggak ini? Misalkan begini, tidak mungkin kan PKPU itu bertabrakan dengan undang-undang. Seharusnya PKPU itu diselaraskan dengan undang-undang. Artinya di sini kami lihat dalam PKPU ini ada norma baru. Norma baru. Memang ini kan PKPU 3 2017 ini dibuat. Tapi kan di sini kan ada norma baru yang dibuka sehingga membuka kesempatan kepada orang lain. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, memungkinkan nggak ini partai pilkada di Serdang Bedage ini batal atau gimana? Ya kalau batalnya ya tidak mungkin batal. Tapi kalau membatalkan pasangan calon itu satu, boleh. Bagaimana JPPR memandang ini
bisa nggak ini Bawaslu sebagai katakanlah sebagai wasit atau ini kenapa ada tindakan dari Bawaslu? Yang kita lihat memang dalam persoalan ini memang taringnya Bawaslu tidak kelihatan. Seharusnya, mestinya kita nggak tahu ya. Kita kan nanti boleh teman-teman dari delegasi mempertanyakan itu kepada teman-teman Bawaslu. Apakah ada rekomendasi dari Bawaslu saat menerima perpanjangan waktu, menerima berkas Sukirman itu diperpanjangkan waktunya? Ada nggak rekomendasinya? Begitu. Nah, harusnya ada. Harusnya itu kan dibuatkan rekomendasi oleh Bawaslu kepada KPU. Nah, seperti apa rekomendasi? Itu kalau isinya kita nggak tahu mungkin ya. Tapi yang jelas begini dia. Dalam masa pendaftaran itu kan Bawaslu juga kan terlibat untuk mengawasi, menyaksikannya, kan begitu. Nah, minimal kan Bawaslu Serge itu punya rekomendasi. Karena persoalannya begini loh. Persoalannya tahap pertama pendaftaran 4 sampai 6 September itu tidak diterima oleh KPU. Kan begitu. Tahap kedua diperpanjangan, kenapa diterima? Seharusnya yang kita harapkan Bawaslu punya rekomendasi. Kalau rekomendasinya itu tidak membenarkan, ya rekomendasinya harus diterima oleh KPU dan dijalankan oleh KPU. Seandainya adalah rekomendasi tidak membenarkan jadwal itu, tidak membenarkan penetapan itu, ini jalan terus, boleh Bawaslu mengambil tindakan semacam sanksi atau apakah? Sebenarnya yang kami lihat bahwa di awal dulu waktu Sukirman itu tidak diterima di tahap pertama pendaftaran 4 sampai 6 September itu, Sukirman itu sebenarnya sudah melayangkan surat gugatan ke Bawaslu. Tinggal Bawaslu kok cepat betul menolak ini. Seharusnya Bawaslu meregistrasi dulu persoalan, ya kan? Lalu kemudian disidangkan. Ini bukan ada semacam logika terbalik jadinya. Kalau sudah Bawaslu menolak itu, bukan berarti Bawaslu sendiri punya catatan bahwa yang dilakukan KPU pada tanggal 4 sampai 6 itu sudah benar. Apa tidak seperti itu kebalikannya? Karena kalau kita melihat persoalan ini, siogianya harusnya itu yang melapor itu kan pihak Dharma Wijaya. Seharusnya. Tapi pihak Dharma Wijaya juga tidak melakukan. Makanya kita lihat memang satu sisi begini, Pilkada Serge ini menarik untuk kita diskusikan, tapi di satu sisi lagi memang rada-rada lucu ini kedua pasangan calon ini kan. Loh, kemudian bisa Sukirman, ya Sukirman wajar. Sukirman itu karena berkasnya ditolak oleh Bawaslu, lalu kemudian beliau melaporkan, kan begitu. Nah, seharusnya laporan itu kan diregistrasi. Nah, lalu kemudian Bawaslu membentuk kapan harus ini disidangkan dulu persoalannya. Jadi kalau terkait tidak adanya laporan pasangan Dharma Wijaya ini, Bawaslu katakanlah melihat dugaan pelanggaran, ini Bawaslu boleh mengambil tindakan tanpa pengaduan atau gimana? Kalau tentu kan kalau Bawaslu itu kan harus ada dulu laporannya. Begitu ya. Iya, harus ada dulu objek yang mau dibahas, disengketakan. Kalau nggak ada kan nggak mungkin juga Bawaslu pandai-pandaian membuat ini apa. Tapi misalkan begini. Jadi apa kekuatan rekomendasi? Seharusnya kan begini, seharusnya rekomendasi itu menjadi kekuatan sebenarnya bagi apa? Bagi Bawaslu. Kalaupun ini persoalan tidak bisa dibawa ke ranah ke sengketanya Bawaslu, tapi minimal Bawaslunya bersuara. Kita sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Bawaslu menolak pendaftaran pasangan calon Sukirman dan Tengkurian karena tidak memenuhi syarat undang-undang, syarat dukungan, tidak memenuhi regulasi. Iya. Nah, Sukirman itu kan memiliki 3 partai politik. Yang pertama Nasdem. Nasdem itu kan 6 kursi. Kemudian begini, kalaulah sudah dikeluarkanlah rekomendasi oleh Bawaslu, seandainya sudah dikeluarkan, ini juga tidak dilaksanakan oleh KPU, ini bisa pihak yang dirugikan menggugat dengan dasar ini? Ya bisa.
Tapi di kemarin setahu saya waktu dia menggugat ke Petun ditolak pihak Petun. Ini gimana? Pasangan Dharma Wijaya ini Dharma Wijaya yang menolak begitu. menggugat ke Petun. Tapi ditolak oleh Petun. Iya, apa juga hak dasarnya Sukirman untuk melaporkan ke Petun? Dharma Wijaya kan di sini ada dugaan dirugikan dengan penerapan KPU terhadap penetapan pasangan. Sebenarnya begini, kalau melihat dari kedua pasangan calon ini mestinya Dharma Wijaya itu juga melapor ke Bawaslu. Karena dia salah satu seperti yang Abang bilang itu, bahwa dia merupakan pihak yang dirugikan karena larinya keluarnya PAN dari koalisi itu. Tapi di sisi lain kami lihat kan begini, karena ini dukungan PAN ini, dukungan Dharma Wijaya sudah cukup, lalu kemudian mereka menganggap udah nggak betul lagi, udah nggak perlu lagi sebenarnya dalam sengketa ini kan termasuk dalam ranah sengketa pilkada. Yang harus ditegakkan, yang harus dijalankan sebenarnya ini. Karena apa? Karena ada undang-undang nomor 10 2016 mengatur. Jadi di manalah sebenarnya tugas Bawaslu ini? Kalau melihat ada indikasi pelanggaran, kalau kita melihat di lapangan kan tingkat Panwascam, pengawas tingkat kecamatan, begitu ada pelanggar dia tegur. Tolong relawan ada apa dia tegur kan begini. Kalau di ini kan ada dugaan pelanggaran regulasi. Iya. Jadi boleh nggak menegur atau menghentikan ini apa? Iya, boleh lewat rekomendasi itu. Jadi begini Bang. Jadi setiap proses pencalonan itu kan Bawaslu hadir di dalamnya. Iya kan. Nah, misalkan pendaftaran pasangan calon 4 sama 6 September, Bawaslu harus wajib ikut di dalamnya. Nah, misalkan salah satu yang kita kaji adalah bagaimana kemudian pada tanggal 4 sampai 6 September itu ramai-ramai bakal pasangan calon itu melanggar protokol kesehatan. Itu ya garis yang pertama. Seharusnya Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Bawaslu, kepada KPU untuk menghentikan sementara proses pendaftaran calon kepala daerah. Lalu kemudian KPU-nya kan berkirim surat atau memberitahukan kepada bakal pasangan calon ini, besok tidak boleh lagi ada konvoy. Ini yang pertama tidak dilakukan. Yang kedua, dalam proses penelitian berkas itu, iya kan, Bawaslu juga hadir di dalam. Karena verifikasi berkas itu saat mendaftar langsung diverifikasi. Ini menarik ini, Pak Daru ini. Kan karena gitu. Artinya sejauh ini memang informasi yang kita peroleh memang belum ada tindakan atau teguran dari Bawaslu. Iya, kalau sejauh ini ya. Kalau sejauh ini. Jadi ada nggak indikasi KPU malah dan Bawaslu ini juga main mata nih terhadap persoalan ini? Kalau dibilang bermain mata, ini sulit menafsirkan bermain mata ini ya. Karena kan ada jelas nyata dugaan pelanggaran regulasi. Tapi yang kami lihat bahwa antara KPU dengan Bawaslu memang abai terhadap persoalan undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu. Seharusnya itu dijadikan rujukan. Mengabaikannya. Iya. Lalu kok kemudian bisa Bawaslu juga ikut meramaikan pasal 102. Titik. Kalau memang misalkan undang-undang nomor 10 mengatakan bahwa pasangan calon hanya boleh mendaftarkan satu paslon, selesai. Dan itu kan dikuatkan di pasal di PKPU nomor 3 2017 pasal 6 itu ayat 4-nya kan tegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU tidak dapat menarik dukungannya sejak didaftarkan. Clear persoalan. Lalu kemudian kalau KPU, nah seharusnya Bawaslu memainkan memainkan peranan masuk ke pasal 6 ini ayat 4-nya. Tapi ini kan tidak dilakukan. Ini yang dalam tanda tanya kita. Ada apa? Ada apa dengan dalam Bawaslu? Pencalonan pilkada sedang berdagai. Oke, menarik ini Pak Darwin. Cuman cukup jelas ini Pak Darwin ya. Artinya ada sengkarut lah. Ada sengkarut di dalam. Di dalam itu ya. Pasti ada sengkarut di dalam. Sama, udah saya katakan. Ini kalau melihat secara penyelenggaraan pilkada di Srege ini ya, bagaimana penilaian JPPR ini? Apakah baik ataukah buruk atau gimana ini? Kalau persoalan baik atau buruknya ini kan tergantung, yang kami lihat tergantung kepada dua penyelenggaranya, Bawaslu dengan KPU.
Karena kan ada ini dugaan pelanggaran. Nah, iya. Ini betul nggak pelanggaran atau diduga salah ini? Ini yang kita lihat sekarang. Bagi kami bukan mengatakan bahwa penyelenggara pilkada itu betul nggak melaksanakan, tapi bagaimana mereka itu betul tidak melaksanakan regulasi yang ada. Menurut Pak Darwin, melaksanakan nggak ini regulasi yang ada? Sampai sejauh ini menurut kami bahwa ada pengabaian ya? Iya, diabaikan Undang-Undang 10 sebagai apa namanya? Sebagai rujukan yang sahnya diabaikan. Loh, kemudian ada sanksi nggak ini buat KPU? Kalau ada kalau ada kelompok masyarakat yang mau mempersoalkan ini, tentu ada sanksi. Kemana? Ke siapa yang memberi sanksi? Baik, DKPP bisa jadi. Memungkinkan nggak JPPR ini untuk melapor ke DKPP? Ya, kalau itu kan bisa saja dikatakan memungkinkan. Tapi kan dalam persoalan ini kan JPPR tidak mau masuk ke dalam ranah politiknya. Kalaulah DKPP mengambil tindakan, batal tidak ini apa ini? Kalau DKPP itu kan memberikan sanksi itu kan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara. Iya, tapi kalau membatalkan persoalan ini kan tidak. Jadi, kalau untuk membatalkan ini ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa, ya? Mahkamah Agung juga bisa. Tapi kan harus ada tentunya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu melapor. Tapi sejauh ini yang kami lihat bahwa kalaulah tidak ada tahapan ini kan proses penegakan hukum pilkada ini kan diatur eksplisit dengan undang-undang pilkada kan. Ada proses dari Bawaslu, Petun atau ke apa. Ini kalau dia tidak melalui proses ini bisa ke MK. MK itu kan yang saya ketahui bahwa MK itu kan memutus persoalan apa namanya PKPU-nya, aturan. Iya, misalkan aturannya 20% misalkan syarat dukungan itu, bagaimana kemudian untuk pilkada selanjutnya dihapus aturannya. Tapi sebenarnya KPU itu kan punya wewenang untuk menetapkan dan membatalkan siapapun. Gitu. Iya. Perlu nggak KPU Sumut untuk hal ini sebagai koordinator nih kalau KPU mengambil tindakan? Kalau itu kan tidak perlu. Ya. Dan ini harus diketahui juga Bang Hendra, bahwa persoalan Sergei ini bukan kali terjadi di pilkada 2020 di Sumut ini. Ya. Pilkada 2012 juga di Labuan Batu Selatan persis sama kejadiannya. Tapi saat itu KPU membatalkan yang dua dukungan itu. Begitu. Iya, kan begitu dia. Sama ketika melihat misalkan 2018 bagaimana PKPI saat itu memberikan dukungan kepada JR Saragih, lalu kemudian kepada Pak Jarod. Nah, lalu kemudian KPU membatalkan dukungan itu ke yang PKPI itu yang sama Pak Jarod. Nah, ini kan sudah rangkaian akhirnya nih. Tapi kemudian kan KPU ya kami yakin ya mungkin memakai sistem yang seperti ini terlalu permisif PKPU-nya sehingga dianulir pasal 102 itu kan. Oke, Pak Darwin cukup jelas ini nampaknya keterangan dari pemantau pilkada ini. Jadi di akhirnya ini kita butuh closing statement ini dari Pak Darwin terhadap penyelenggaraan pilkada di Serdang Bedage. Silakan Pak Darwin. Iya, bagi kami begini, bagaimana kemudian penyelenggara pemilu pilkada ini atau pemilu baik itu Bawaslu dan KPU ya berjalanlah sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa di samping undang-undang itu ada undang-undang di atasnya, undang-undang pilkada yang menjadi rujukan. Nah, di samping itu juga sekarang ini kan ada undang-undang lagi yang bisa menjadi rujukan, itu Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, kalau berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, kami yakin bahwa pilkada Kabupaten Serdang Bedagai ini bisa berjalan secara normal dan bisa dinikmati. Nah, kemudian kalau misalkan mau bermain, jangan di PKPU-nya bermain-main, kan begitu kan. Bermain-main lah, terserah bagaimana persoalan permainan itu. Tapi jangan melanggar regulasi. Kalau bermain-main itu kan, ya namanya sah-sah saja, mau mainkan apapun jadi. Tapi persoalan regulasinya yang diatur. Kalau PKPU sudah Undang-Undang Nomor 10 sudah mengatur bahwa tidak boleh pasangan calon itu didaftarkan kepada yang lain lagi kalau sudah mendaftar. Pasal 40-43 itu jelas. Tidak ada yang bisa mengklirkan lagi di situ, dan diperkuat dengan pasal
pasal 6-nya kan PKPU 3 2017 lalu kemudian kok dipakai itu. Nah, inilah yang dilihat kemudian disebar ke publik bahwa boleh. Begitu kira-kira. Tapi bisa nanti teman-teman delegasi bisa mengundang Bawaslu dan KPU-nya hadir di sini untuk memperjelas kondisi itu kan. Ini kita lihat dari gambaran luarnya saja sebenarnya. Begitu kira-kira Bang Anda. Oke, makasih Bang Darwin telah hadir ke delegasi, duduk bareng delegasi. Sama-sama Bang. Atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.